الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah. Apabila kita membaca dengan seksama hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan menemukan sebuah pelajaran dan pendidikan yang penting sekali tentang upaya dan usaha yang diajarkan oleh Islam sebagai agama kita agar masing-masing dari kita mempunyai semangat hidup dengan positif. Islam mengajarkan kepada kita untuk memulai segala-galanya itu dengan sesuatu yang positif. Ketika permulaannya sudah baik dan positif, maka insya Allah yang selanjutnya pun tetap baik dan tetap positif. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kegiatan kita pasti dimulai dari pagi, yang sangat menentukan kegiatan kita di siang, sore, dan malam hari justru di pagi hari. Maka ada beberapa keterangan dari Nabi Muhammad SAW mengenai cara dan langkah yang bisa kita lakukan sehingga bisa memulai hari itu dengan baik dan positif. Mulai dari ketika bangun dari tidur, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita doa sebangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bayangkan, bangun dari tidur, kita sudah dituntunkan untuk mengingat Allah. Kita sudah diingatkan dengan kehidupan dan kematian melalui doa tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan kehidupan untuk kita. Wa amatana, dia juga yang mematikan, yang menentukan kematian maksudnya. Wa ilaihim nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Semangat hidup dan juga semangat untuk mempersiapkan diri untuk kematian yang pasti datang. Semangat untuk mempersiapkan diri karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan bahwa setiap orang yang tidur, hadisnya Abu Hurairah, disebutkan bahwa setiap orang yang tidur
ya'qidu alaihi asy-syaitan thalatha 'uqad. Setiap orang yang tidur itu pasti syaitan membuat 3 simpul. Karena ini sabda Nabi Muhammad SAW, maka kita pun sangat meyakini kebenarannya. Walaupun kita tidak merasakan, tidak melihat, tapi ini adalah sabda Nabi SAW. Setiap orang yang tidur itu diikat 3 simpul oleh syaitan. Ketika dia bangun dari tidurnya, lalu berzikir, mengingat Allah, lepas 1 ikatan. Kalau dia lanjutkan dengan berwudu, bersuci, lepas ikatan yang kedua. Selanjutnya kalau dia melaksanakan sholat sunnah, sholat witir, sholat tahiyatul masjid, bahkan insya Allah termasuk pun sholat subuh, maka lepaslah ketiga ikatan itu. Hasilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hari itu akan dia lalui dengan semangat nasyitan, semangat thayyiban nafs. Kemudian perasaan hatinya itu enak. Tapi yang tidak melakukan 3 langkah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sepanjang hari itu dia akan merasakan malas, berat untuk berkegiatan, perasaannya gak enak, gak pas. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Dimulai dengan ibadah. Setelah itu melaksanakan salat subuh. Salat subuh yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwa." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat dan paling susah untuk dikerjakan oleh kaum munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengerti betul kebaikan dan pahala yang sudah disiapkan Allah di dalam salat subuh, dalam salat isya, la atauhuma walau habwa, pasti mereka akan menghadiri salat subuh dan salat isya berjamaah walau habwan, walaupun dia datang dengan merangkak. Sebagian yang lain mengatakan walaupun dia datang dengan ngesot. Seandainya tahu dan seandainya mengerti keutamaan, kelebihan, pahala yang sudah dijanjikan Allah pada salat subuh dan salat isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat yang lain, seandainya setiap orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah dan salat yang lain, masing-masing dari mereka selesai salat pulang kembali ke rumah sambil membawa daging beberapa berat 2 kilo, 3 kilo. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syahidul isya, pasti mereka akan berusaha untuk mengikuti salat isya dan salat-salat yang lain. Artinya, kalau misalkan dibuat pengumuman siapa saja yang menghadiri salat subuh berjamaah, maka akan mendapatkan fasilitas membawa pulang daging segar, entah itu daging ayam, daging kambing, apakah daging sapi, seberat 3 kilogram, gratis, cuma-cuma, tanpa ada syarat, tanpa ada ketentuan, penuh mestinya. Tetapi maksud Nabi SAW sebenarnya pahala dan
kebaikan yang Allah janjikan untuk mereka yang melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu lebih dari sekedar daging segar berkilo-kilogram beratnya. Tapi kaitannya dengan iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa saja yang tekun, continue, terus-menerus melaksanakan salat subuh dan salat isya dengan berjamaah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Asalkan salat yang dikerjakan itu ikhlas karena Allah, betul-betul mengharap pahala dari Allah, bukan karena ingin disanjung, dipuji, bukan untuk dilihat dan disaksikan oleh orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan man shalla subha jama'atan fa huwa fi dhimmatillah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka sepanjang hari itu dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh, salat subuh termasuk salat yang disaksikan secara langsung oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat siang dan malaikat malam, mereka saling bergantian di dalam bertugas. Hadis riwayat Muslim di dalam sahih. Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan, di sana ada malaikat-malaikat yang bertugas di malam hari, ada juga malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari. Waktu pergantiannya salah satunya ketika salat subuh. Salat subuh. Yang bertugas malam hari naik ke atas langit. Yang bertugas siang hari melanjutkan waktu subuh. Nanti bergantian waktu asar. Yang bertugas siang dan malam hari. Setiap kali malaikat-malaikat itu selesai bertugas, naik kembali ke langit, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya bukan karena tidak tahu. Allah bertanya untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu ada tahapan-tahapannya. Allah bertanya, bagaimanakah kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan tadi? Malaikat-malaikat akan mengatakan, mereka ya Allah, hamba-hambamu, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka melaksanakan salat dan ibadah kepada-Mu. Ini keutamaan salat subuh berjamaah. Itu yang bisa kita ketahui dan bisa kita cerna. Belum lagi pahala dan keutamaan yang Allah janjikan, dan itu tidak kita ketahui karena keterbatasan ilmu. Salat subuh dilaksanakan. Tadi bangun dari tidur, salat witir, kemudian salat sunnah di antara azan dan iqamah subuh, dilanjutkan dengan salat subuh. Selesai salat subuh berzikir. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya itu mempunyai kegiatan sehari-hari, tetap duduk di masjid menunggu matahari terbit dari arah timur. Mereka berzikir, membaca Al-Quran. Mereka berbincang dan berbicara di antara mereka hal-hal yang baik tentunya. Menunggu sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, naik sedikit, mereka melaksanakan salat sunnah 2 rakaat yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa melaksanakan salat syuruk 2 rakaat setelah matahari terbit dari arah timur, dia mendapatkan pahala umrah. Pahala umrah. Di antara kita yang sudah sampai ke tanah suci,
pasti mengerti betapa beratnya perjalanan menuju ke sana, baik haji maupun umrah. Yang sudah berangkat haji, persiapannya mulai dari antriannya, biayanya, pelatihan, kemudian berangkat. Yang umrah pun seperti itu. Perjalanan berat. Jalan kaki dari tempat penginapan sampai ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram pun ternyata dari pintu gerbang sampai ke lokasi kita melaksanakan sholat masih harus berjalan kaki. Karena luas Masjidil Haram itu. Kalau kita kan sampai di halaman, buka pintu masjid, udah nyampe ke tempat ibadah. Tapi kalau di Masjidil Haram, jauh dari pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 32, pintu 34. Dari pintu Raja Fahad sampai yang terakhir pintu Raja Abdullah yang baru saja selesai dibangun. Itu untuk masuk ke dalam jauh. Ini perjuangan. Biaya besar yang jelas, tenaga, pikiran, dan segala sesuatu. Nah, pahala besar dari ibadah umrah itu ternyata nilainya bisa dengan mudah didapatkan. Dengan apa? Sabar. Dari selesai sholat subuh, berzikir kepada Allah. Ingat Allah, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, istighfar. Berzikir. Dan mudah-mudahan kegiatan kita subuh kali ini pun masuk dalam bagian zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah. Bukankah kita sedang ketika mengkaji Islam itu dalam posisi kita ingin mengingat Allah. Sampai matahari terbit, sabar duduk di masjid. Ketika matahari terbit, sholat sunnah 2 rakaat, sudah dapat pahala, nilainya seperti pahala orang yang umrah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Setelah selesai, baru berkegiatan. Sehingga badan itu segar. Semangat hidupnya naik. Apalagi Nabi Muhammad SAW sering menggunakan dan memanfaatkan waktu salat wajib, yaitu salat 5 waktu, untuk memberikan wasiat, tausiah dan nasihat. Jadi rohani sahabat-sahabatnya itu tiap saat diisi oleh Nabi SAW, sehingga tidak ada kekosongan spiritual. Kebutuhan rohaninya itu terpenuhi. Diingatkan segala sesuatu itu harus ikhlas karena Allah. Karena orang yang ikhlas itu tidak mengenal kecewa, tidak mengenal sakit hati, tidak mengenal iri, tidak mengenal dengki. Bagaimana mungkin dia akan sakit hati atau kecewa? Sementara dia sendiri yakin bahwa apa yang dia lakukan itu tujuannya adalah mendapatkan ridha dari Allah, bukan ridha dari manusia. Walaupun tidak disukai oleh orang, meskipun dibenci, meskipun gak cocok, gak ada masalah. Karena yang dia cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat subuh cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, gak kecewa dia. Orang Islam sedemikian banyaknya yang salat cuma 2, 3 orang, gak kecewa. Kenapa? Dia salat bukan mencari jamaah yang banyak, tapi dia melaksanakan salat itu demi mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diingatkan terus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, berbaktilah. Berbagilah dengan tetangga-tetanggamu. Jadilah orang yang pemaaf, jangan pendendam. Bersedekahlah, jangan menjadi orang yang kikir. Barang siapa melakukan ini, maka akan mendapatkan pahala demikian dan demikian. Siapa yang mengerjakan seperti ini, maka dia akan mendapatkan surga. Itu terus diisi oleh Nabi Muhammad. Kapan waktunya? Salah satunya pagi hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita latar belakangnya adalah pegawai, karyawan atau pekerja, baik TNI, Polri, PNS maupun yang bekerja di perusahaan swasta, ada yang disebut dengan apel pagi. Apel pagi. Apel pagi itu dimanfaatkan oleh pemimpin atau atasan serta komandan untuk mengingatkan tugas dan fungsi pokok masing-masingnya. Diingatkan, diberi pesan, harus begini, jangan demikian, jangan demikian. Diisi.
Yang kerja di perusahaan swasta pun seperti itu. Tiap pagi briefing namanya. Tiap pagi itu briefing. Tugasmu apa? Diingatkan tugasmu apa? Bagus. Kalau begini apa yang terjadi? Padahal sehari-hari sudah dikerjakan. Tapi pihak pimpinan, atasan, bagian SDM, sumber daya manusia, selalu mengingatkan, ini tugasmu demikian, tugasmu demikian. Sehingga semangat. Nah, Islam pun demikian. Islam juga seperti itu. Mengingatkan kita terus. Itu pagi. Nabi Muhammad SAW mengisi. Sehingga tidak ada kekosongan hati, tidak ada kekosongan jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Apalagi kalau hari itu dimulai dan dibuka dengan sebisa mungkin membaca Al-Quranul Karim. Itu pengaruhnya luar biasa. Pagi hari selesai subuh atau sebelum subuh, kita manfaatkan 5, 10, 15 menit saja, tidak perlu lama-lama. Kita manfaatkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Hati itu pasti tenang, tentram. Akan menjadi sebab kita diberi kemudahan oleh Allah menghadapi hari itu. Yang pasti banyak masalah, problematika, persoalan. Tapi insya Allah akan terbantu dengan sebab kita mau membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu akan memberikan kekuatan. Kekuatan fisik, juga kekuatan pikiran. Membaca Al-Quran Karim. Apalagi kalau bacanya bagus dan baik. Seperti Bapak Imam kita tadi. Bacanya bagus, baik. Nadanya pun serta iramanya juga baik. Ya, Masjidil Haram Pak Imam. Syekh Sudes. Itu pengaruhnya luar biasa pada kekuatan itu. Ini yang disebut dengan pendidikan rohani, pendidikan hati dan pendidikan jiwa yang betul-betul diperhatikan dan ditanamkan oleh Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Sehingga hari yang kita lalui itu diawali dengan ibadah yang suci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai malam datang, kemudian berujung dengan istirahat yang kita lakukan. Maka hari kita tersebut akan bernilai positif di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hari yang kita lalui dan kita lewati di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba', 'an umrihi fima afnah wa 'an jismihi fima ablah, wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa 'an ilmihi fima 'amila bihi." Hadits Abi Barzah Al-Aslami, riwayat At-Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pada hari kiamat nanti kedua telapak kaki masing-masing kita tidak akan bergeser. Tetap ada di tempatnya sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan. Ini maha murahnya Allah untuk kita. Allah mengkabarkan bahwa semua kita akan mengalami ujian. Soal ujiannya sudah disampaikan. Kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maha murahnya Allah. Kalau ujian di dunia, soal yang dibuat rahasia. Mulai dari tim yang membuat, yang mengedit, yang produksi. Ujian nasional saja, soal-soalnya itu dicetak di sebuah percetakan, dari awal sampai akhir dikawal oleh Brimob bersenjata. Tapi masih bocor juga. Itu kan di dunia. Tetapi pada hari kiamat nanti, masing-masing kita akan dites, diuji. Soal-soalnya jelas. Bukan soal-soalnya itu kemudian disembunyikan dan dirahasiakan. Itu sudah dibuka oleh Rasulullah. Ini loh.
bakal pertanyaan yang akan diajukan kepadamu pada hari kiamat nanti, dan engkau diberi kesempatan sekian puluh tahun hidup di dunia guna mempersiapkan diri sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau di dunia mestinya dapat nilai berapa? Kalau di dunia ini 1 bulan lagi ujian, soalnya 10, nomor 1 demikian, 2 seperti ini, 3, 4 sampai 10. 1 bulan lagi, persiapkan dirinya baik-baik. Soalnya yang keluar cuma 10 ini, gak ada yang lain. Ya pasti dapat 100 semua itu. Sudah dibocorkan soal-soalnya. Tapi Masya Allah, pertanyaan pada hari kiamat nanti memang berbeda dengan pertanyaan di dunia. Tidak bisa disamakan. Nabi Muhammad mengatakan setiap orang yang ada pada hari kiamat nanti tetap di tempatnya, kedua telapak kaki tidak bergeser sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an umrihi fima afnah. Kita semua akan ditanya tentang umur yang Allah berikan, kesempatan hidup di dunia ini dihabiskan untuk apa? Yang kedua tentang kekuatan fisik dan jasmani kita. Capek dan lelahnya itu karena apa? Yang ketiga tentang harta yang kita punya. Dari mana asalnya dan untuk apa digunakan. Yang keempat kita semua akan ditanya tentang ilmu yang telah kita peroleh di dunia. Diamalkankah ataukah tidak? Itu pertanyaannya jelas. Jadi semua kita akan ditanya usiamu, umurmu, kehidupan, kesempatan hidupmu di dunia digunakan untuk apa? Jawaban kita apa? Jawaban kita untuk kerja ya Allah, untuk cari uang ya Allah. Mestinya kan ada jawaban dari kita. Umur dan usiamu untuk apa wahai hambaku? Kita bisa menjawab sepanjang hidupku ya Allah, aku berusaha beribadah kepadamu maksimal. Semua kewajibanmu aku laksanakan, seluruh laranganmu aku tinggalkan. Sholat berjamaah kerjakan, sholat sunnah pun demikian. Kan begitu yang kita inginkan. Tapi sekarang kita hidup di dunia berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun? Dari sekian puluh tahun itu yang betul-betul untuk beribadah berapa tahun saja? Jangankan berhitungnya selama 1 tahun, bahkan puluhan tahun. Coba kalau kita berhitung dalam 1 hari 1 malam. Waktu yang kita gunakan untuk ibadah sedikit sekali. Itu pun tidak khusyuk, tidak tenang. Kerja dari pagi sampai malam bisa. Tapi untuk menghadiri sholat berjamaah, susahnya luar biasa. Sholat berapa menit sih? Katakan setengah jam itu sudah top. Dari sebelum azan datang sampai kemudian selesai berjamaah. Masih di masjid setengah jam. Setengah jam kali 5, karena ada 5 sholat wajib. 2,5 jam. Selebihnya kita gunakan untuk apa? Makan, minum, tidur, bercanda, kerja. Yang pastinya saat kerja kita sudah lupa kepada Allah. Tapi itu jelas pertanyaannya. Mari kita persiapkan jawabannya. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an jismihi fima ablah. Fisik dan jasmani kita itu digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang baik kah? Ataukah habis untuk perbuatan yang buruk? Badannya kurus, kering, kerontang, lemas. Ternyata badannya, fisiknya itu dihabiskan, mohon maaf, untuk minum-minuman keras. Badan penuh tato, tubuhnya kering, batuk-batuk. Karena mengkonsumsi benda berasap. Itu begadang tiap malam, minum, main. Badannya sampai kering, kurus. Dihabiskan untuk seperti itu. Ataukah kita merasa senang dan bahagia ketika saat jatuh sakit? Kenapa engkau sakit? Karena semangat di dalam beribadah. Kenapa engkau sakit? Karena aktif dari pagi sampai sore membangun masjid, kerja bakti dan gotong royong. Kenapa engkau sakit? Karena sholat. Itu kan yang kita inginkan.
Mari kita persiapkan jawabannya. Yang ketiga, kata Nabi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Semua harta yang melekat dan kita punya, itu akan ditanya oleh Allah. Hartamu itu berasal dari mana? Halal, haram, korupsi, curi, diberi orang, hadiah, hasil kerjamu, itu ma'isyah dan nafkahmu. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Maka beruntung orang miskin yang bertakwa tentunya. Beruntung dan berbahagia orang yang hartanya sedikit. Kenapa? Pertanyaannya otomatis sedikit. Sehingga hisabnya lebih cepat. Sama lah. Kurang lebihnya kalau kita analogikan atau kita jadikan contoh. Orang yang naik pesawat di bandara. Antara yang cuma bawa tas kecil aja, tas pinggang. Itu saja yang dia bawa. Dengan orang yang bawa barang banyak. Kira-kira prosesnya lebih cepat mana? Bukan kira-kira, pastinya lebih cepat mana secara normal. Yang tidak bawa barang apa-apa, cuma tas pinggang. Yang bawa barang banyak, masuk, aduh Pak harus di-packing dulu ini. Kalau nggak di-packing susah. Sudah bawa barang banyak melalui X-ray, aduh Pak di dalamnya ada benda yang nggak layak untuk dibawa terbang, dibuka dulu, buka lagi. Setelah itu di-packing, kemudian dimasukkan di bagasi, dikasih tanda. Ngangkatnya itu pun sudah berat dari rumah itu sampai ke bandara. Butuh tenaga, membayar orang lagi, portir di bandara. Sampai di tempat tujuan yang lainnya sudah keluar dari bandara, dijemput oleh keluarga, melanjutkan perjalanan. Ini masih antri, bukan punya saya, bukan punya saya, bukan punya saya. Iya kalau misalkan normal-normal saja. Kalau ada barang yang hilang, pusinglah kita. Pada hari kiamat nanti, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita semua akan ditanya tentang harta yang kita punya. Untuk apa? Dapatnya dari mana? Kalau harta kita sedikit, pertanyaannya juga sedikit. Ini dari mana? Untuk apa? Selesai 10 pertanyaan. Yang hartanya banyak menumpuk itu, pertanyaannya juga banyak. Satu persatu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Maka Allah pun menegakkan pengadilan yang seadil-adilnya pada hari kiamat nanti. Maka coba kita persiapkan jawaban dengan melihat aset kekayaan yang kita punya sekarang ini. Diingat-ingat kembali itu asalnya dari mana, baik ataukah tidak, halal ataukah haram. Kemudian kita gunakan untuk apa yang terakhir. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita akan ditanya tentang ilmu yang kita pelajari, ilmu agama yang sudah kita dapatkan, diamalkan ataukah tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua yang hadir di tempat ini di Masjid An-Nur rahimakumullah sebagai hamba-hamba yang mau dan mampu melaksanakan dan mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan, termasuk yang telah kita peroleh pada kesempatan pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan maupun yang tidak sopan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk kita semua. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini mengharapkan surgamu dan berlindung kepada-Mu ya Allah dari neraka-Mu. Ya Allah, Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sesungguhnya kami yang hadir di sini mengharapkan husnul khatimah dan berlindung kepada-Mu ya Allah dari su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Tetapkanlah kami di atas agama-Mu, istiqomahkanlah kami di atas ajaran-Mu. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami istri-istri yang salehah, anak-anak yang baik, putra-putri yang saleh dan salehah, sehingga menjadi ladang pahala untuk kami meninggikan derajat kami di dalam surga-Mu kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.